Tahukah kamu apa itu usaha dan energi? Atau pernahkah kamu mendengar istilah usaha dan energi dalam kehidupan? Sebelum kita mempelajari materi ini, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan saya Ibu Ayu dalam channel pembelajaran fisika Ayu Insight. Hari ini kita akan mempelajari tentang usaha dan energi. Sebelum kita mempelajari tentang usaha dan energi, tentu kita harus tahu terlebih dahulu apa itu usaha dan bagaimana konsepnya di dalam fisika. Pernah nggak sih adik-adik mengangkat galon, menarik kursi, atau memindahkan meja dari satu tempat ke tempat lain? Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang konsep usaha di dalam fisika, jenis-jenis usaha, dan bagaimana sih menghitung usaha di dalam fisika. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Wah, saya benar-benar semangat banget nih buat nemenin kalian hari ini karena kita bakal membongkar rahasia dari dua konsep yang sangat fundamental. Tapi ya jujur aja sering banget disalahpahami dalam kehidupan sehari-hari, yaitu usaha dan energi. Kita akan melihat langsung gimana sih fisika menjelaskan setiap dorongan, tarikan, dan gerakan di sekitar kita. Jadi, siapkan fokus kalian ya. Karena penjelasan kali ini dirancang khusus untuk bikin konsep yang kelihatannya rumit jadi sangat jelas, logis, dan pastinya seru banget buat dipelajari. Yuk kita mulai! Oke, ini dia peta jalan kita untuk penjelasan kali ini. Kita akan mulai dari paradoks usaha, lanjut ke menghitung usaha, ngebahas bentuk-bentuk energi, hubungan usaha dan energi, hukum kekekalan energi mekanik, dan di akhir nanti kita akan uji pemahaman bareng-bareng. Kita masuk ke bagian pertama, paradoks usaha. Nah, mari kita mulai dengan sebuah skenario fisik yang rasanya benar-benar berlawanan sama intuisi kita sehari-hari. Coba bayangin ini. Pernah nggak sih kamu ngebantu dorong mobil yang mogok di tengah jalan? Kamu udah ngerahin seluruh tenaga sampai keringat bercucuran, otot-otot tegang semua, tapi mobilnya nggak bergeser 1 cm pun. Kamu pasti ngerasa udah ngelakuin usaha yang luar biasa besar dan super melelahkan kan? Tapi tahukah kamu, menurut ilmu fisika, kamu itu sama sekali nggak melakukan usaha. What? Nol besar. Wah, kedengarannya nggak adil banget ya. Kok bisa gitu? Mari kita lihat alasannya. Jadi begini, definisi sebenarnya dari usaha dalam fisika itu sangatlah ketat. Usaha itu hanya terjadi kalau gaya yang kamu berikan berhasil menyebabkan perpindahan pada suatu benda. Harus ada yang pindah. Nah, karena mobil mogok tadi nggak berpindah sama sekali, yang artinya nilai perpindahannya 0, maka secara matematis usahanya juga 0. Ini langsung ngejawab paradoks kita tadi ya. Fisika nggak peduli sebesar apa gaya atau keringat yang kamu keluarin. Tanpa perpindahan, usahamu dianggap 0. Oh ya, sebagai tambahan aja nih buat kamu yang suka banget sama detail, dimensi dari usaha itu adalah M, L pangkat 2, T pangkat minus 2. Oke, lanjut ke bagian 2, menghitung usaha. Sekarang gimana sih arah gaya yang kita berikan itu bisa mempengaruhi jumlah usaha? Mari kita telusuri kondisinya satu persatu. Pertama, bayangin kamu lagi dorong troli belanja lurus ke depan. Gayanya searah dengan perpindahannya kan? Nah, rumusnya simpel banget. Gaya dikali jarak atau W sama dengan F dikali S. Kedua, gimana kalau nariknya miring? Bayangin anak kecil narik mobil mainan pakai tali. Talinya kan membentuk sudut tuh terhadap lantai. Di sini kita harus pakai kosinus dari sudut tersebut, jadi rumusnya W sama dengan F cos alfa dikali S. Ketiga, nah ini nih yang sering banget menjebak. Bayangin seorang porter ngangkat koper dan berjalan mendatar. Gayanya itu ke atas buat nahan koper, tapi perpindahannya ke depan. Sudutnya 90 derajat.
Dan karena cos 90 itu adalah 0, usahanya secara fisika ya 0. Keempat, saat kamu lari di treadmill, gaya gesek kakimu berlawanan sama arah putaran sabuk. Sudutnya 180 derajat, cos 180 itu minus 1, jadi usahanya bernilai negatif. Terakhir, balik ke paradoks mobil mogok atau dorong tebing tadi. Karena jaraknya mutlak 0, ya usahanya juga mutlak 0. Selain pakai rumus-rumus tadi, ada loh cara visual yang sangat elegan buat nyari nilai usaha. Yaitu kalau kamu dihadapkan pada grafik gaya terhadap perpindahan. Dan menurut saya ini benar-benar mengilustrasikan dengan brilian gimana matematika dan fisika itu menyatu dengan indah. Kamu cukup menghitung luas daerah di bawah kurva tersebut. Serius, cuma itu. Kalau grafiknya bentuk persegi, ya hitung luas perseginya. Kalau bentuknya trapesium, hitung luas trapesiumnya. Sesederhana itu. Sekarang kita masuk ke bagian 3, bentuk-bentuk energi. Kalau usaha itu ibarat sebuah tindakan, maka energi adalah mata uang mutlak yang kamu perlukan untuk melakukan tindakan tersebut. Kita mulai bahas dari energi potensial ya, yaitu energi karena posisi atau kedudukannya. Pertama ada energi potensial gravitasi. Bayangin aja, ada buah kelapa yang menggantung tinggi banget di pohon. Dia ini punya energi potensial karena ketinggiannya dan adanya tarikan gravitasi bumi. Rumusnya, massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Terus yang kedua ada energi potensial pegas. Nah ini agak beda karena energinya tersimpan akibat deformasi atau perubahan bentuk bahan fisiknya. Contohnya saat kamu meregangkan atau menekan sebuah per. Dua-duanya sama-sama lagi bersiap-siap nih untuk melepaskan energinya. Selanjutnya, saat benda itu benar-benar bergerak, misalnya buah kelapa tadi akhirnya jatuh, energi potensialnya langsung berubah wujud menjadi energi kinetik. Energi gerak ini sangat bergantung pada seberapa cepat benda itu meluncur. Dirumuskan dengan setengah massa dikali kecepatan kuadrat. Nah, kalau kita ngegabungin energi karena posisinya tadi, yaitu potensial, dengan energi karena gerakannya, yaitu kinetik, pada satu momen tertentu, kita bakal dapat apa yang disebut energi mekanik. Ini bisa dibilang sebagai total kekayaan energi yang dimiliki benda tersebut saat itu. Kita sampai di bagian 4, hubungan usaha dan energi. Oke, dari semua yang udah kita bahas, mari kita tarik sebuah kesimpulan yang epik banget. Usaha itu ternyata bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, teman-teman. Usaha itu sama dengan perubahan energi. Maksudnya gimana? Gini, kalau kamu pengen mempercepat sebuah benda, usahamu akan mengubah energi kinetiknya. Kalau kamu pengen mengangkat benda ke tempat yang lebih tinggi, usahamu akan mengubah energi potensialnya. Dan ini menjelaskan dengan sangat brilian bahwa pada dasarnya melakukan usaha itu hanyalah proses memindahkan atau mentransfer energi dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Menarik banget kan? Bagian kelima, hukum kekekalan energi mekanik. Coba dibayangin kontras yang super ekstrim ini. Saat kamu melempar sebuah bola lurus ke udara, pas bola itu sampai di titik puncaknya, persis di sepersekian detik sebelum dia mulai jatuh lagi, kecepatannya kan 0. Nah, di titik puncak ini, energi potensialnya lagi maksimum banget, tapi energi kinetiknya 0. Sebaliknya, saat bola meluncur turun dan tepat akan menghantam tanah, ketinggiannya udah 0 tapi kecepatannya lagi kenceng-kencengnya. Di momen ini energi potensialnya minimum alias 0 dan energi kinetiknya justru mencapai nilai maksimum. Lihat kan, energinya terus berubah wujud dari satu ke yang lain tapi nggak pernah benar-benar hilang. Dan itulah yang jadi inti dari hukum kekekalan energi mekanik. Total energinya itu selalu konstan. Energi mekanik di posisi awal akan selalu sama persis dengan energi mekanik di posisi akhir. Ingat rumusnya? EM1 sama dengan EM2. Ini adalah kuncinya. Kalau kalian benar-benar paham persamaan sederhana ini, selamat. Kalian baru aja memegang senjata rahasia untuk nyelesain hampir semua masalah mekanika fisika selama nggak ada gaya luar yang campur tangan. Masuk ke bagian 6. Mari uji pemahamanmu.
Oke, sekarang waktunya mengubah energi potensial yang ada di otak kalian jadi energi kinetik. Yuk kita latihan. Di soal pertama ini kita punya balok seberat 10 kg. Balok ini ditarik dengan gaya 25 Newton. Tapi perhatikan baik-baik, gayanya nggak lurus, melainkan membentuk sudut 37 derajat terhadap arah mendatar. Terus balok ini berpindah sejauh 2 meter. Pertanyaannya, berapa besar usaha yang berhasil dilakukan pada balok ini? Mari kita bedah bareng-bareng. Ingat soal narik miring tadi. Karena gayanya membentuk sudut, kita harus pakai rumus W sama dengan F dikali kosinus alfa dikali jarak atau S. Langkah kedua, tinggal masukin aja angka-angkanya. F-nya 25, sudutnya 37 derajat, dan jaraknya 2. Nah, nilai kosinus 37 derajat itu kurang lebih 0,8. Jadi perhitungannya adalah 25 dikali 0,8 dikali 2. Ayo hitung pelan-pelan. 25 kali 0,8 itu 20. Dikali 2, dan yep, hasilnya persis 40 Joule. Gimana? Gampang dan masuk akal banget kan? Lanjut ya, mari kita beralih ke tantangan yang sedikit lebih seru. Kali ini kita punya benda 1 kg dilemparkan lurus ke atas dengan kecepatan awal yang kencang banget, yaitu 40 meter per detik. Yang pengen kita tahu adalah persis saat benda itu lagi melayang di ketinggian 20 meter, berapakah sisa energi kinetiknya? Soal ini benar-benar perpaduan sempurna dari semua konsep yang udah kita bahas hari ini loh. Oke, poin paling krusial di sini adalah langsung menggunakan hukum kekekalan energi mekanik tadi. Energi di tanah sama dengan energi saat di udara, alias EM1 sama dengan EM2. Kita urai pelan-pelan. Saat masih di tanah, ketinggiannya kan 0. Otomatis energi potensial awalnya atau EP1 juga 0. Berarti total energinya di awal itu full berasal dari energi kinetik aja. Setengah dikali 1 dikali 40 kuadrat. 40 kuadrat itu 1600. Dibagi 2, hasilnya 800 Joule. Nah, saat benda itu udah naik ke ketinggian 20 meter, dia dapat energi potensial dong. Besarnya massa kali gravitasi kali tinggi, alias 1 dikali 10 dikali 20. Dapatlah 200 Joule. Karena hukum kekekalan bilang total energinya harus tetap 800 Joule, ya sisa energi buat geraknya atau energi kinetiknya tinggal kita kurangi aja. 800 dikurangi 200 sama dengan 600 Joule. Benar-benar brilian ya ngelihat gimana matematisnya hukum alam ini bekerja. Nah, sebagai penutup, mari kita kembali nginget-nginget teman kita yang malang dengan mobil mogoknya di awal tadi. Sekarang kalian udah tahu rahasia besarnya, sebanyak apapun keringat dan kelelahan yang kamu rasakan, itu nggak akan berarti apa-apa dalam bahasa fisika kalau nggak ada perpindahan sama sekali. Jadi, lain kali kalau kamu ngerasa kehabisan napas mendorong atau memperjuangkan sesuatu dalam hidupmu yang seolah nggak mau bergeser sama sekali, coba berhenti sejenak dan tanyakan pada dirimu, apakah kamu sedang benar-benar melakukan sebuah usaha atau kamu sekedar membuang-buang energi? Pikirkan itu ya. Terima kasih banyak udah menyimak penjelasan seru kali ini dan sampai jumpa di pembahasan sains menarik berikutnya. Nah adik-adik, bagaimana? Seru bukan belajar fisika? Kita sudah mempelajari tentang usaha dan bagaimana konsep usaha dalam fisika. Sekian video pembelajaran hari ini. Semoga materi ini dapat membuat kalian semakin memahami tentang fisika, bagaimana konsep fisika bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe kalau kamu suka video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.